Kerumunan kembali ke mansion, dan Huang Fuyi membawa Qin Yichen langsung ke dalam rumah. Di dalam rumah, Duan Mulongdo, sekelompok petinggi sekte surgawi Yuan abadi, dan murid inti seperti Ni Yuntian hadir. Huang Fu menghela nafas, tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Qin Yichen diam. Meskipun dia bisa dibilang kuda hitam paling mempesona di upacara sekte abadi hari ini, banyak orang di kota memuji dan mengagumi, tetapi dia tidak bahagia. Huang Fuyi menatap matanya dan berkata, Yichen, sebenarnya, kamu mungkin juga berpikir dari sudut lain. Ketenaran Gu Sui belum tentu bagus. Alis Qin Yichen sedikit membeku. Usahanya telah dicuri. Bisakah ini menjadi hal yang baik? Huang Fuzhen menjelaskan, jika Anda memikirkannya, jika tidak ada Gu Sui, bukankah sekte abadi utama lainnya tidak akan tergoda? Sekarang Gu Sui adalah pencegah di sisi baiknya. Setidaknya, sisi terang sekte abadi lainnya jangan berani terlalu banyak bergerak. Meskipun benar, bahkan 10.000 dalam kemalangan, Qin Yichen tidak memiliki kegembiraan sama sekali dan malah menertawakan dirinya sendiri. Jadi, saya juga ingin berterima kasih kepada pencuri tua karena gagal. Kulit Huang Fu sedikit berubah. Sebagai Pillmaster, dia secara alami tahu bahwa usahanya telah dicuri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi rasa sakit dan kesedihan. Setelah Qin Yichen menertawakan dirinya sendiri, dia berkata, Huang Fu senior, bisakah kamu menunjukkan jalan yang jelas untuk junior sekarang? Huang Fuyi berpikir sejenak, tetapi dia penuh dengan tak berdaya berkata, Shen Xiao Immortal Sekte memiliki potensi besar, dan pencuri tua Gu Sui sangat berbobot. Anda ingin bertarung untuk mendapatkan kekuatan dengannya, yang terlalu tidak realistis. Namun, mungkin tidak mudah bagi pencuri tua itu untuk membodohi dunia. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah mengelola kamar dagang. Saya yakin tidak akan lama lagi banyak orang datang ke sini, Huang Fu berkata. Kedua, untuk mengembangkan komposit Seng dan lainnya. Anda tidak dapat menjualnya, tetapi harus tahu bahwa Anda berada di depan Gu Sui. Apakah Anda mengerti? Setelah Qin Yichen sedikit mengangguk, Huang Fuzhen berkata, ambil langkah dan lihat itu. Tapi jangan khawatir, sekte abadi Yuan surgawi saya adalah surga terakhir Anda. Saya tidak bisa berjanji untuk mencegah Gu Sui memalsukan dunia, tapi setidaknya saya bisa menjamin bahwa selama orang-orang berada di sekte abadi Yuan surgawi, bahkan jika sekte abadi Shen Xiao ingin membunuh orang dan menjual lebih banyak barang, Anda harus juga tanya saya sekte abadi Yuan surgawi tidak setuju. Duan Mulongdo juga mengakui bahwa Qin Yichen hari ini, apakah itu persahabatan dengan mereka atau potensinya sendiri, layak untuk diinvestasikan di sekte abadi Yuan surgawi. Namun, Duan Mulongdo ingin bertanya apakah Shen Wu dan dapat memberinya sekte abadi Yuan surgawi. Tetapi di jalan Huang Fuyu mengatakan bahwa Yichen harus memberikan prioritas untuk mendukung kesiapan tempur dunia utara. Karena itu, Huang Fuzhen berkata, jika Anda tidak dapat yakin bahwa Anda berada dalam perang Korea Utara, saya dapat mengirim beberapa orang untuk pergi ke kota terlebih dahulu. Ini juga memungkinkan Anda untuk sementara bergabung dengan sepenuh hati di Alchemy Dao. Saya harus mengatakan bahwa setelah sekte abadi Yuan surgawi memutuskan, apa yang dia lakukan cukup tulus. Qin Yichen juga telah menerima perasaan ini. Tetapi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Senior, sebagai junior, benar-benar tidak sebanding dengan sekte Anda dan Shen Xiao. Sekte abadi adalah musuh. Terus terang, Qin Yichen takut membahayakan sekte abadi Yuan surgawi. Lagi pula, latar belakang sekte abadi Shen Xiao dan jumlah pembangkit tenaga listrik jauh lebih baik daripada sekte abadi Yuan surgawi. Ini juga alasan keraguan Duan Mulongdo sebelumnya. Lagi pula, dia tidak bisa bercanda tentang kehidupan sekte. Tetapi saat ini dia melambai. Anda dapat yakin, untuk dendam alkimia Dao, itu tidak sebanding dengan darah sekte abadi yang mengalir ke sungai. Terlebih lagi, saya memiliki 10 tetua agung di sekte abadi Yuan surgawi. Meskipun sekte abadi memiliki 10 tetua ke-8, tidak semua orang bersedia mengorbankan hidupnya untuk tujuan ini. Bahkan jika sekte abadi Yuan surgawi lemah, ia juga memiliki dukungannya sendiri, sangat ingin menggigit kembali. Dan sekte abadi dewanya harus menyakitkan untuk waktu yang lama. Selain itu, bukankah Golden Immortal luar biasa tentang kematian? Bahkan semakin kuat kekuatan dan semakin tinggi bobotnya, semakin mereka mengorbankan hidup mereka, semakin sedikit mereka mau memalingkan muka dan mati-matian. Setelah beberapa pembicaraan, suasana hati Qin Yichen sedikit lebih jernih, tetapi dia tidak mengendur, dan bahkan diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali, harus bekerja lebih keras untuk mengembangkan senyawa dan lagi pula, dia sekarang berpacu melawan Xianxi Powerhouse. Semua orang memutuskan bahwa mereka akan kembali ke sekte abadi Yuan surgawi keesokan harinya. Dan di kota Shen Xiao, diskusi tentang senyawa dan masih sangat panas. Munculnya Shen Wu dan tidak mengherankan. Tetapi Qin Yichen hanya dapat membuktikan bahwa multi-efek Yi dan dikembangkan sendiri. Tetapi dia tidak dapat menembus Gu Sui. Meskipun kebetulan keduanya menyebabkan beberapa orang curiga, hampir tidak ada panggilan di kota untuk meragukan Gu Sui. Pertama, ini adalah tanah sekte abadi Shen Xiao.
Siapa yang berani mengunyah lidah? Kedua, di mata kebanyakan orang, anggota junior Qin Yichen yang baru saja bergabung dengan pembangkit tenaga listrik teratas dapat mengembangkan multi-efek, dan guru Gusu, yang merupakan guru peri, secara alami juga bisa. Pernyataan ini saja membuat Gusu Yi tak terkalahkan. Banyak orang bahkan berpikir bahwa pengembangan Yi dan multi-efek di masa depan pasti akan menjadi pemimpin Gusu. Qin Yichen hanya bisa direduksi menjadi foil pada akhirnya. Namun, sejak saat itu, semua orang menjadi lebih peduli dengan multiguna dan multi-efek. Bahkan Qin Yichen telah menarik banyak perhatian dan mendapatkan ketenaran. Pada saat yang sama, 5 master peri, seperti lelaki tua berambut abu-abu, mengerutkan kening. Mereka semua tidak menyangka, dan hasilnya akan seperti ini. Namun meski begitu, beberapa orang harus memberanikan diri untuk pergi ke Gusu Yi. Lagi pula, pasti ada pepatah tentang masalah ini. Hanya beberapa orang yang sedikit dirugikan. Tidak masalah bagi mereka bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Siapa sangka anak itu datang dengan perintah suci Qidan. Dan ini juga diketahui oleh Gusu Yi. Meskipun dia sangat mudah tersinggung dan bahkan petir setelah meninggalkan lapangan, dia juga tahu bahwa jika dia ingin memonopoli satu multi-efek, jika dia ingin menjadi terkenal, dia perlu bekerja sama dengan beberapa divisi-divisi Sen. Namun, Gusu Yi tidak melihat beberapa orang, melainkan mengutus bibinya Suyu untuk menyampaikan pesan dan membagikan hasil penelitian dan pengembangan tersebut. Terlebih lagi, belum lagi proses Qin Yichen membuat Sein Wu dan tidak cukup bagi Anda untuk mendapatkan banyak. Beberapa orang makan bau dingin dan hanya bisa pergi, tetapi mereka tidak pergi ke hati mereka. Bahkan Gusu Yi benar, menyaksikan proses pemurnian Sen Wu dan, saya khawatir itu akan lebih besar daripada melihat melalui 6 hedan. Tanda seru. Tentu saja, ketika mereka kembali, mereka hanya berkembang di dalam sekte, dan mereka pasti tidak akan menyebarkannya. Ini jelas bagi beberapa orang, dan Gusu Yi juga jelas. Semua orang menjaga pikiran mereka, tetapi mereka semua mengikuti aturan permainan. Keesokan harinya, Qin Yichen memulai aturan. Di dalam sekte abadi Yuan Surgawi, banyak murid telah mengetahui berita itu dan datang untuk menyambut mereka. Ketika murid yang tak terhitung jumlahnya mendengar bahwa lawan mereka di pertandingan kedua Alkimia Dao adalah sekte abadi, tetapi mereka mampu membuat laut kesadaran menjadi sempurna, itu adalah kepanikan. Tuan Qin perkasa. Bahkan orang-orang dari sekte abadi Shen Xiao bukanlah lawan. Dikatakan bahwa kali ini Tuan Qin dan sekelompok saudara senior memenangkan sekte abadi Shen Xiao dan menghitung 10.000 kristal peri. Kalau saja aku bisa pergi juga. Hitung 10.000 yang abadi. Adalah bijaksana jika Tuan Huangfu mengundang Tuan Qin untuk datang.